Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, rahasia puasa yang ketiga adalah menyegerakan berbuka. Ada apa dengan berbuka? Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalau iftar. Selama seseorang menyegerakan berbuka, maka dia akan selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apa itu? Terutama kesehatan tubuh kita. Kenapa Rasulullah SAW menganjurkan, akhirkanlah kamu ketika makan sahur dan segerakanlah untuk berbuka puasa. Istilah pada umumnya orang mengatakan takjil, artinya menyegerakan berbuka puasa. Artinya jangan menunda-nunda berbuka puasa. Kenapa demikian? Di sini ada rahasia yang terpenting. Dengan menunda berarti kita menambah waktu daripada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menunda berarti kita akan menambah waktu sehingga tubuh kita berlama-lama menahan kelaparan. Maka itu juga akan menyebabkan anggota tubuh kita mengalami kerusakan. Waduk kita atau pembuluh darah kita akan mengalami kerusakan. Maka dari itu Rasulullah menganjurkan agar supaya secepatnya ketika sudah masuk waktu azan maghrib, maka segeralah untuk berbuka puasa, agar supaya kita tidak menunda-nunda lagi. Kemudian Rasulullah menganjurkan juga apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW ketika berpuasa, ketika memakan atau ketika berbuka puasa. Rasulullah SAW adalah suri tauladan bagi kita semua. Ucapannya adalah benar, tidak berdasarkan hawa nafsu. Maka dari itu Rasulullah ketika berbuka puasa menganjurkan atau mencontohkan kepada kita ketika berbuka puasa, asupan makanan yang pertama adalah makanan-makanan yang mengandung yang manis. Makanan yang mengandung manis yang paling banyak mengandung glukosa yang sangat tinggi adalah buah kurma. Makanya Rasulullah SAW ketika berbuka, yang pertama kali dimakan adalah sebutir buah kurma atau 3 butir buah kurma, kemudian air putih. Kenapa dengan air putih? Karena air putih itu untuk mendorong glukosa yang ada kandungan yang sangat tinggi di kurma itu akan didorong sehingga lebih cepat lagi merasuk ke seluruh tubuh kita. Setelah itu Rasulullah SAW istirahat, tidak makan yang lainnya.
Kenapa Rasulullah istirahat dengan sholat? Kenapa tidak berhenti dulu kemudian makan lagi? Tapi Rasulullah setelah selesai makan 1 butir ataupun 3 butir kurma, kemudian didorong dengan air putih. Setelah itu Rasulullah SAW istirahat dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah ataupun sendirian. Ada apa dengan sholat? Karena di dalam sholat itu ada gerakan-gerakan, ada ruku, ada sujud, ada itidal, ada sujud. Sujud inilah gerakan yang sangat penting di dalam tubuh kita. Ketika kita sujud, maka asupan makanan yang tadi berupa glukosa yang sangat tinggi akan lebih cepat memancar ke seluruh jaringan otak, sehingga ketika kita selesai sholat kemudian zikir sebentar barang 5 atau 10 menit, setelah itu selesailah, maka setelah itu Rasulullah SAW baru menyantap makanan yang lainnya. Kenapa dengan rahasia daripada makan buah kurma? Karena itu hanya untuk merangsang saja. Sama dengan istilahnya mobil yang lama tidak dihidupkan, maka harus dipanaskan dulu. Demikian juga ketika selama kurang lebih 13 jam pembuluh ataupun waduk kita ini mencium, sehingga tidak boleh langsung diberikan asupan makanan yang berat-berat, maka harus dipanaskan dulu. Ibarat mobil ketika mau berjalan yang jauh untuk tancap gas, maka begitu pula tubuh kita agar supaya dipanaskan lebih dahulu dengan makanan-makanan yang ringan. Itulah rahasia daripada berbukanya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.